Atau istilah lain itu ada istilah event launchpad atau event presale, initial coin offering, initial DEX offering, dan lain-lain. Intinya sama aja, yaitu event fundraising atau event presale cryptocurrency. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas mengenai event IHO atau Initial Holder Offering. Kalau kalian sering nonton channel Duta Crypto, kalian pasti tahu lah ada event namanya event presale, ICO, IDO, Launchpad, dan lain-lain. Dan itu sejatinya sama, yaitu event fundraising cryptocurrency. Jadi token-token itu mengadakan penggalangan dana lewat platform tersebut. Nah, enaknya kalau kalian mengikuti event-event yang berbau presale seperti ini, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan ketika sudah rilis di publik. Jadi, IHO yang kita bahas di video ini merupakan istilah launchpad untuk presale token di ekosistem dari Mars Ecosystem. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di app.marsecosystem.com/IHO. Dan di video ini, kebetulan nanti malam ada satu token yang bernama AppDeFi yang akan mengadakan event IHO di platform ini. So, biar nggak terlalu lama, di video ini kita akan bongkar tuntas tentang token yang bernama AppDeFi dan bagaimana cara agar kalian bisa berpartisipasi di event IHO ini. So, stay tune di channel kalian, Duta Crypto. Sebelum kita membahas mengenai cara mengikuti event IHO-nya, di sini kita lebih baik membahas mengenai token yang akan masuk ke event tersebut ya, yaitu token AppDeFi. Kalian bisa langsung aja cek di websitenya di app.appdefi.finance. Di sini ada keterangan AppDeFi, the ultimate yield as a service platform. Jadi ini merupakan sebuah platform ultimate yield. Maksudnya apa? Kita baca, a one-stop as a service platform with the best asset security. Catat poinnya ya. With the best asset security and highest optimized yield. Jadi dua poin penting yang ada di dalam AppDeFi adalah kalian di sini bisa mendapatkan option aset terbaik dan juga yield yang tinggi. Yield di sini bermakna reward. Jadi secara bahasa gampangnya, AppDeFi merupakan sebuah platform di mana kalian itu bisa mendapatkan reward yang tinggi di dalamnya. Selanjutnya di sini kita bicara mengenai misi mereka ya. Di sini dibagi jadi dua, ada for users dan juga for project. Dari segi user, AppDeFi ini ingin menjadi satu atap atau one stop. Maksudnya adalah satu platform di mana di sini kalian itu bisa mendapatkan keamanan, keuntungan, kemudahan, dan juga fasilitas platform yang fleksibel. Jadi kalian yang ingin melakukan aktivitas yield, kalian bisa masuk ke platform AppDeFi ini. Itu dari segi user. Kemudian yang kedua dari segi project. Jadi fungsi AppDeFi di sini adalah memungkinkan proyek lain untuk meningkatkan efisiensi modal yang mereka hasilkan melalui program insentif mereka, seperti liquidity mining, transaksi mining, dan juga peminjaman mining. Jadi secara singkatnya, fungsi dari AppDeFi dari segi project adalah untuk meningkatkan efisiensi keuntungan dari project tersebut. Selanjutnya di sini ada 4 value yang bisa didapatkan di AppDeFi. Yang pertama adalah community, di mana project ini bergerak atas dasar 100% komunitas. Kemudian yang kedua adalah security, di mana ini merupakan non-custodial platform. Jadi nggak ada entitas yang bisa mengatur AppDeFi ini karena 100% digerakkan oleh komunitas.
Selanjutnya adalah efisiensi. Jadi kalian itu bisa mendapatkan reward yang besar di platform ini. Yang terakhir adalah simplicity. Maksudnya adalah kalian bisa mengoperasikan Updify ini dengan sangat mudah, alias user friendly. Kemudian sini untuk audit dan security-nya ya. Platform ini sudah mendapatkan audit dan security dari Certic dan juga PackShield. Dan partner mereka ada dua, BNB Chain dan juga Mars Ecosystem. Selanjutnya di sini kita bicara mengenai strategi yang mereka gunakan ya. Kita bisa cek langsung di dokumennya di docs.updify.finance. Kita fokus di bagian strategis. Jadi strategi yang digunakan di Updify itu ada 3. Yang pertama adalah strategi auto compounding, kedua adalah strategi yield enhancing, dan terakhir adalah strategi upstaking. Maksudnya apa? Untuk yang auto compounding, ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Updify untuk menekan biaya supaya biaya di dalam Updify itu jauh lebih murah daripada platform yield lainnya, sehingga para user itu bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Sedangkan untuk yang yield enhancing, ini merupakan strategi untuk meningkatkan reward untuk para user dengan menggunakan up token. Dan terakhir adalah upstaking, di mana para user itu bisa melakukan aktivitas staking token up mereka untuk mendapatkan reward tambahan. Kemudian di sini kita cek tokenomics-nya ya. Tokenomics itu persentase dari total supply-nya. Untuk namanya adalah up token, kode tickernya token up, berada di ekosistem BNB Smart Chain atau sekarang menggunakan istilah BNB Chain, dan total supply-nya sekarang ada 1 billion. Kemudian sini kita bicara mengenai token distribution, di mana 78% dari total supply itu masuk ke fair launch, 15% masuk ke sistem DAO, 5% masuk ke team, dan 2% masuk ke event IDO. Jadi yang masuk ke event IHO di dalam Mars Ecosystem itu hanya 2% dari total supply-nya. Kemudian untuk masa vesting itu masa penguncian token ya. Jadi didistribusikan secara berkala. Itu vestingnya dimulai sejak event IDO itu selesai dan itu akan berlangsung selama 3 bulan. Selanjutnya untuk fair launch token distribution, ini bisa kita cek di bagian bawahnya ya. Jadi setiap bulan itu ada persentase pendistribusian dari allocation yang masuk ke fair launch tersebut. Contoh di sini pada tanggal 22 Maret akan didistribusikan 11,4%, kemudian April 10,3%, Mei 8,3%, Juni 7,2%, Juli 4,1%, dan seterusnya. Jadi intinya, allocation yang masuk ke dalam fair launch ini nggak langsung didistribusikan kepada para holders ya, melainkan didistribusikan secara bertahap. Fungsinya apa? Biasanya para creator token melakukan masa vesting seperti ini fungsinya adalah untuk menekan adanya para scalper. Kemudian kalau kalian tertarik ingin tahu lebih detail tentang project Updify ini, kalian bisa join ke grup Telegramnya ya. Ini ada yang versi global, ada yang versi Indonesia. Nanti link menuju grup Telegram dari Updify Indonesia maupun yang global, saya taruh linknya di description. Sekarang kita membahas mengenai event IHO atau Initial Holder Offering, atau istilah lain itu ada istilah event launchpad atau event presale, initial coin offering, initial dex offering, dan lain-lain. Intinya sama aja, yaitu event fundraising atau event presale cryptocurrency. Dan di sini token Updify itu akan mengadakan IHO di platform yang namanya Mars Ecosystem. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti event ini dan mendapatkan harga token up itu jauh lebih murah dibandingkan saat sudah fair launch, kalian bisa ikutan event IHO ini. Bagaimana keterangannya? Kita langsung baca ya. Ini saya dapat infonya langsung dari blognya di marsecosystem.medium.com tentang event IHO untuk token Updify. Dan event ini akan berlangsung pada tanggal 21 Maret, yaitu hari ini, pada jam 12.30 UTC. Kalau di Indonesia itu sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kalian tertarik ikut event IHO ini, pastikan kalian nggak salah jamnya ya.
setengah 8 malam waktu Indonesia Barat atau WIB. Lalu di sini kita baca dulu ya. Untuk ketentuan harga dan lain-lainnya, the IHO details. Jadi event ini berlangsung dari jam 12.30 UTC sampai 13.30 UTC. Cuma 1 jam. Kalau di Indonesia itu sekitar jam setengah 8 sampai jam setengah 9. Untuk total supply 1 billion, allocation itu 2%. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Di bagian tokenomic dari token UpDeFi, 2% itu masuk ke event IDO atau event IHO. Untuk nominal tokennya itu ada sebanyak 20 juta token UP. Raise tokennya menggunakan token XMS. Jadi yang perlu kalian lakukan ketika ingin mengikuti event IHO ini adalah token XMS. Selanjutnya untuk harga di sini ya, 1,5 XMS per 1 token UP. Ekosistemnya menggunakan BNB Chain. Kemudian untuk masa vesting ya, masa vesting untuk token IHO ini itu 90 hari linear vesting. Jadi kalian akan mendapatkan alokasi token UP itu secara berkala. Sedangkan untuk vesting itu sendiri dimulai dari jam 14 UTC atau kalau di Indonesia itu sekitar jam 9 malam. Oke ya. Jadi kalau kalian tertarik ikut event IHO dari token UP, kalian nanti langsung aja masuk ke website ini ya. Saya taruh linknya di description, app.marsecosystem.com/IHO. Nanti di sini ada option untuk kalian yang ingin mengikuti IHO untuk token UpDeFi. Kebetulan saat video ini saya buat, ini notifnya belum muncul ya. Baru ada 3 option. Mars Ecosystem bulan Juni kemarin, Parking Infinity bulan Desember, dan Parking Infinity lagi pada bulan Februari kemarin. Jadi nanti di sini bakal muncul ya untuk token UpDeFi. Tapi ya jangan lupa, saya ulang lagi untuk raise tokennya menggunakan token XMS. Jadi pastikan kalian sebelumnya telah melakukan pembelian token XMS. Karena token itu yang nantinya akan dikunci untuk melakukan pembelian token UpDeFi. Untuk beli token XMS, kalian bisa masuk ke layanan swapnya ya. Di sini app.marsecosystem.com/swap. Kemudian kalian tinggal koneksikan wallet. Semisal di sini kita menggunakan MetaMask ya. Kita login terlebih dahulu. Oke, kemudian sini pastikan kalian sudah memiliki saldo BNB. Kemudian select token. Di sini kalian tinggal masukkan XMS. Nah, ini ya, kalian tinggal lakukan pembelian token XMS. Untuk selanjutnya kalian gunakan dalam berpartisipasi di event IHO token UpDeFi. Dan satu hal lagi, kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang updatean Mars Ecosystem, kalian bisa join ke grup Telegramnya, baik yang global maupun yang Indonesia. Nanti link menuju grup Telegram Mars Ecosystem Indonesia maupun global, saya taruh linknya di description. Oke, dan hampir lupa sebelum kalian mengikuti event IHO ini, pastikan do your own research. Lakukan riset mandiri kalian terlebih dahulu. Oke, don't forget like, comment, and subscribe. See you.